Jadi jangan berharap barang original dengan harga ambillah 5 juta, 6 juta kalian bisa beli ratusan ribu. Itu ngimpi guys. Oke, welcome back to Moneymaker Entertainment. Oke, di video kali ini nih kita bakalan meluruskan pertanyaan teman-teman tentang online auction yang sering banget ditanyain di video kita, Dit. Oh iya? Iya, jadi itu kan banyak yang banget nanya. Nanti komen-komennya kita tulis di bawah sini. Banyak nanti. yang berkeluh kesah. Betul, berkeluh kesah apakah mereka tuh aman untuk mereka auction, terus mereka nggak bayar. Ada yang udah beli terus diancam karena Betul. bid and run. Nah, itu tadi loh. Ya. Makanya itu nanti di sini tuh kita membantu teman-teman semua meluruskan itu tadi gitu. Jadi sebenarnya gimana sih ketentuan orang-orang yang diancam oleh online auction itu tadi loh, Dit? Ya nggak sih? Gitu. Karena memang sebenarnya begini, harusnya kita juga bukan serta-merta salah sellernya ya. Ya nggak sih, Dit? Bukan serta-merta salah sellernya, karena kita sebagai buyer juga kadang Harus pintar juga. Harus juga pintar gitu guys. Jadi bukan kita bilang kalian bodoh, enggak. Cuman kita harus pintar bahwa pada saat kita beli kita harus memastikan satu, ini tokonya legit apa enggak, ya kan? Kedua, barangnya ini harganya masuk akal apa enggak? Kalau dengan harga mahal seperti itu kelihatannya sih masuk akal, Pak. Mahal apanya dulu nih? Open bidnya aja berapa? 6 juta. Tuh, bukan open bid, itu buy now, ya kan? Oh iya, buy now. Nah, kalau buy now kan, masuk. nah sekarang gini aja guys, makanya itu juga bisa jadi masukan buat kalian bahwa harga buy now kalian coba cari retailnya tuh seberapa, iya nggak sih, Dit? Barang, Iya kan, harga retail loh. Contoh nih, misalnya di toko A, ini aku kasih ke kalian ya, bentar. Allah, Sorry. Ini tak kasih ke kalian, misalnya contoh, kebanyakan itu misalnya Air Jordan, contoh ya. ya. Tas Air Jordan asli gitu ya, di Tokopedia. Jadi ini bukan promosi atau apa, itu tapi cuman sebagai contoh biar kalian tuh tahu. Gitu loh. Harganya berapa sih kira-kira? Kita nggak nyentuhin di toko auctionnya karena itu kan kita nggak mau menjatuhkan, betul. Apa ya? Contohnya tas Air Jordan. Tas Air Jordan. Loh, ini nggak di screen record? Nggak usah. Nanti kan bisa tak carikan. Oh iya. Jadi kan contoh tas Air Jordan. Nah, kebanyakan coba Dit, kamu lihat di toko auction, Dit. Ini nggak usah aku kasih tahu screen recordnya ya. Jadi nanti kalian bisa lihat yang dari Tokopedia-nya aja. Ada Tas Air Jordan masih ada, nggak usah gitu. Yang ini aja deh. Guess. Tas Guess ya. Ya, guess. Tas Guess apa tuh? Black waist bag. Waist bag. Tas Guess waist bag. Ini banyak banget sih di toko online. Nah, buy now-nya berapa? Ini kondisinya yang di deskripsi sellernya itu BNI PWT. BNI PWT itu apa tuh? Without tag ya. Brand new. Include Price tag without tax. tanpa pajak. Enggak, ya pokoknya begitulah ya. Nah, dan kalian juga harus memastikan bahwa apa? Tulisan merek yang mereka tulis itu selalu diganti dengan angka dan bintang ya, Dit. Iya. Itu juga salah duanya gitu. Jadi mereka nggak berani untuk nulis brand Apa karena originalnya. tidak bisa, Pak? Ya aku nggak ngerti sih. Dia nulis asli Harusnya guess. bisa dong. Kayak misalnya nih contoh, aku jualan McD. Kalau setahu saya kalau bukan otentik. Tidak bisa diiklankan iya. Iya. Tidak bisa diiklankan iya. Tapi kalau misalnya nge-post bisa kan? Wih. Kan nggak semua produk dia diiklankan kan harusnya. Iya. Tapi itu juga bisa jadi tolakan denialnya mereka pada saat kita misalnya nih tas Guess. Loh, kan kita bukan nulis tas Guess, kita nulisnya 64 UESS. Kayak orang-orang zaman dulu kalau teks-teksan itu pakai angka. G4UL. Gaul. Nah, itu tadi loh. Jadi itu kalian juga harus hati-hati terhadap itu. Nah, terus Dit, bacain lagi. Ini buy now-nya itu dia 1.800.000. 1.800.000. Oke. Tanpa kita tahu itu barangnya ori atau tidak. Oke. Ya. Nah, sekarang teman-teman semua yang seneng ngebit, daripada kalian buka Instagram, kalian bisa coba buka Tokopedia. Betul. Karena harganya yang sejenis dengan apa yang tadi barusan Didit bilang, itu harganya cuma 59.000. Ada nih 59.000. 80.000. Ya, 80.000 ada. 265. Nih, 120.000. 155.000. Nah, buat apa kalian nyari di auction? Buy now-nya segitu. Nanti kalian coba deh. Ada yang nawar nggak, Dit? Ada yang ngebid nggak? 25k. Nah, ada yang nawar 25, ada yang nawar 50.000, nanti ada yang nawar. Nah, nanti biasanya itu harganya nanti akan melambung tinggi. Nah, itulah meskipun ambillah nih
kalian lihat buy now-nya 1.800.000. Tapi paling yang menang 250.000. Untung nggak? Untung, Dit. Uang harganya 60.000. Ya nggak? Untungnya banyak. Gitu. Untungnya banyak banget. Jadi kalian, saran buat kita tuh ya itu tadi. Kalau misalnya mau beli, cek dulu di Tokopedia dan Shopee-nya deh. Nah, Baru boleh lah kalau pengen ngebit. atau kalian pengen coba-coba beli, jangan dulu. Jangan dulu. Lihat Betul. aja review kita. Betul, bisa juga. Nanti cek terus Ya. review kita ya gitu. Terus ini, Dit. Terus permasalahan banyak yang ngomong itu tadi, masalah hukum. Oi, ini ada. Nah, itu yang- tadi. ada Ini kita yang bakalan kita bahas nih. Mengeluh ini. Ada yang mengeluh apa tuh? Allah. Allah. Sorry. Ini nih. Mm. Jadi kan kemarin ada yang komentar nih dari teman-teman itu. Mhm. Bang, ini saya sudah beli tapi belum saya bayar, tapi saya takut soalnya diancam dengan Betul. pasal apa itu bid and run tadi. Pasal bid and run itu Nah, tadi ini. apa tuh? Jadi si sellernya itu Allah. Jadi si sellernya itu mengancam konsumen itu dengan proses secara hukum yang tercatat di KUHP pasal 378. Oke. Yang Bacain berbunyi, pasal 378. barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Apa hubungannya Pak bid and run sama penipuan? Nah, itu tadi loh. Kan belum ada transaksi. Betul. Tidak ada ya betul. Tidak ada transaksi itu udah Kalau cukup. mau dimasukkan, seharusnya itu pasal perbuatan tidak menyenangkan. Oke, betul. Tapi konsumen juga dilindungi Ya setuju sih, aku itu setuju. bener-bener. dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ya, jadi kalian harus juga tahu bahwa kita tuh punya perlindungan konsumen. Nah, Gitu loh. Jadi kalian sebagai pembeli itu juga berhak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan yang kalian inginkan. Nah. Atau sesuai dengan barang yang dijanjikan. semisal nih kayak kita kemarin yang habis beli barang Topi. di toko auction, Betul. ternyata barangnya tidak ori. Mm. Kan kita Merasa- punya hak untuk bilang, menuntut gitu ya, kan. karena ini kan perbuatan tidak menyenangkan dan penipuan. Betul. Itu ya merugikan dia aslinya kan karena kan udah ada yang ngebit terus ya asli juga nggak ada yang rugi sih. Kan toh dia juga mungkin belum beli barangnya. Nah, ya itu. Belum ada transaksi, belum Nah, ada. belum ada transaksi. Jadi kalau menurut kita ya, kalau misalnya aku taunya gini, Dit. Kalau kita ikut lelangan offline ya, kalau kita ikut lelangan offline, kalian coba bisa cari di Yeah. YouTube. Itu banyak banget lelangan offline. Itu gimana caranya lelangan offline? Itu sama mereka. Jadi kita sebelum ngebit, itu daftar dulu, Dit. Iya, di Balai Lelang Surabaya. Saya pernah ke sana. Pernah kan? Nah, kalian tulis nama, tanda tangan bahwa pada saat kita ngebit, kita harus benar-benar membayar sejumlah apa yang kita bid. Kalau kita menang. Ya. Nah, itu kita ada tanda tangan di atas materai dan lain Ya. sebagainya. Jadi perjanjian bahwa Karena kita itu memang resmi. akan membayar karena itu resmi. Di mata hukum juga Gitu. resmi. Nah, sedangkan di sini kalian kan tidak menandatangani apapun. Jadi menurut kita itu tidak absah aja gitu. Kalau mau dikejar pun kalau menurut kita itu nggak masuk akal sih. Bid and run akan kami lacak. Nah, akan kami lacak. Dia siapa kok bisa ngelacak-ngelacak? Dia Intel. Ya jadi gini, aslinya pada dasarnya gini sedikit. Ya memang tokonya juga nggak salah. Salah. Tidak salah. Karena gini, kalian juga pada saat kalian ngebit itu kan kalian harusnya mikir juga bahwa aku worth it nggak sih beli ini? Ya. Apakah ini benar-benar ori? Gitu. Jadi kalau menurut kita sebelum daripada kalian mikirin bahwa nanti kalau kita ngebit and run itu nanti bagaimana, mendingan nggak usah ngebit. Ya benar. Kalian beli nih kan apa susahnya buka Tokopedia dan Shopee guys, nggak ada Atau susah. cari dulu review-review di YouTube kan banyak sekali. Betul, banyak banget kan, kalian bisa lihat dulu gitu. Terus cari harga retailnya karena menurut kita pada saat itu barang yang di post di akun lelangan itu pada saat ada di Tokopedia dan Shopee ada fake-nya lah. Ya. Menurut kita udah nggak masuk akal. Ya. Udah nggak masuk akal dan kalian udahlah stop aja lah, ngapain sih ngebit lagian. Iya kan? Iya kan? Buat apa gitu loh. Jadi kalian lebih baik beli Tokopedia dan Shopee kalau memang gitu. Jadi jangan berharap barang original dengan harga ambillah 5 juta, 6 juta kalian bisa beli ratusan ribu. Itu ngimpi guys. Ya. Ya nggak sih, Dit? Kalau Kecuali tidak orang diimpan. BU, bener. Kecuali sellernya terjerat narkoba. Betul. BU. Itu baru bisa gitu. Jadi saran buat kita ya itu tadi. Jadi kalau misalnya kalian
menghadapi masalah gitu harus gimana, Dit? Menghadapi itu tuh harus gimana sih? Maksudnya kayak ancaman dan lain hal sebagainya gitu. Ya tetap tenang aja. Betul. Maksudnya, ya apapun yang ada di sosial media itu kalian harus berusaha untuk sopan dulu penyampaian atau apa. Semisal terjadi ancaman dan itu hukum dan lain-lain. Toh juga ada LBH yang melindungi kita. Betul, ada LBH yang melindungi kita juga ya. Dan ada undang-undang ya itu tadi apa namanya? Apa konsumen tadi? Dit? Perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen. Jadi itu kita juga akan dilindungi sama mereka. Ada undang-undangnya lah. Nah. Gitu. Jadi kalau saran dari kita ya itu tadi jangan ngebit kalau kalian memang tidak 100% yakin bahwa barang itu tuh adalah barang yang legit. Harus gitu. smart. Jadi smart buyer juga. Betul. Karena gini, biasanya itu rafflean. Kalau raffle itu aku yakin kayak misalnya toko-toko besar ya. Kayak siapa? Jejo itu siapa namanya? Yang ya ada artis-artis yang jualan sneaker itu loh, Dit. Oh iya. Kalau rafflean itu orang kan juga ya gitu ngebit. Kalau itu masuk akal karena apa? Oh, iya. Harga raffle itu biasanya kan mahal kan. Bukan harga retail, udah istilahnya harga resell gitu loh. Harga resellnya memang mahal, itu wajar. Gitu. Pada saat harga itu lebih murah itu nggak masuk akal gitu aja sih gitu. Jadi kalau misalnya kalian pengen tanya-tanya apapun, kita bikin konten apa lagi tentang auction, kalian bisa tulis di kolom komentar gitu. Nanti kita review tokonya tanpa menyebutkan tokonya juga bisa gitu. Karena kalau disuruh beli juga selama ini kita tidak pernah merasakan barang yang original. Jadi menurut kita buat apa? Nah. Ada juga yang soalnya ngomong, Dit, coba beli buy now, apakah dapat barang ori? Ya jelas bakalan dikirimin yang ori lah, wong harga retailnya 2 kali lebih murah daripada harga buy now-nya, jadi buat apa gitu. Jadi nggak perlu kita cobain gitu. Oke, kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik like, komen, dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu tidak membayar. Oke, see you on the next Reaction. Bukan reaction. See you on the next Review. online action review.